Assalamualaikum Sobat Prabu. Kali ini Alhamdulillah kita kedatangan dari komunitas ambulan yang lain. Ini namanya komunitas ambulan 3D. Sekarang saya Yani ditemani dengan host yang baru. Siapa namanya? Dan dari Oke. Kang, kan kita baru kenal nih. Komunitas ambulan 3D itu apa sih? Bedanya sama ambulan-ambulan dari komunitas yang lain apa? Kalau ambulan 3D lebih ke pelayanan untuk masyarakat. Yang lebih utama itu menghilangkan kata-kata masyarakat tentang ambulan swasta itu mahal. Kami menghilangkan kata-kata itu. Sebetulnya ambulan swasta itu tidak semuanya mahal. Bahkan kami bantu untuk masyarakat yang kurang mampu. Gitu. Itu makanya kami sebut ambulan 3D dari nama keluarga sebetulnya. Oh gitu. Nama saya, adik saya, dan satu lagi Dipa, Derisa, dan Dija. Oh. Itu awal mulanya. Awal mulanya itu. Ambulannya emang milik sendiri apa milik bertiga? Ambulannya milik sendiri. Milik sendiri. Pribadi. Ya. Terus itu bisa meminimalisir harganya itu dari apa? Jadi kami melihat dulu posisi rumah pasien. Kalau emang pasien yang mampu, ya paling di bawah tarif ya, paling di tarif per kilometer. Tapi kalau emang kurang mampu, kami tolong sampai beres, malahan kami gratiskan. Seperti itu. Jadi tidak semua ambulans swasta itu berbayar, tapi ada beberapa ambulans swasta yang membantu keluarganya sampai beres. Jadi buat yang lain informasinya ya, kalau ambulan itu nggak semuanya mahal, bahkan ada yang gratis. Sampai ini yang kejadian ini gratis. Dengan namanya juga relawan ya. Ya. Seperti itu. Dan gratis pun dengan hal apa? Apakah mobil ada, apa dengan bensinnya seperti apa? Nah, jadi untuk gratis sebetulnya saya tidak disebutkannya dari mobil atau bacaan gratis. Tapi gratis itu untuk pelayanan saya, untuk pelayanan mobil. Tapi apabila keluarganya mau ngasih untuk bensin, mangga silakan. Mau ngasih langsung dripernya aja, mangga. Mau ngasih driper plus bensin, mangga. Itu gratisnya maksudnya tidak dipatok biaya untuk warga yang kurang mampu. Oh gitu. Jadi nggak kayak angkot gitu ya, naik gratis turun bayar. Nah kebayang nggak ya itu kalau misalnya yang naiknya jenazah gitu, yang bayarnya gimana? Pengalaman apa yang paling mistis atau paling seram yang dibawa? Oh iya benar-benar. Pengalaman yang pernah saya rasakan pada saat pengantaran jenazah. Ya. Jadi waktu kejadian ke Tasik, pengantaran jenazah dari Bandung. Jenazahnya hasil korban laka lantas. Hasil korban laka lantas, perutnya itu tidak bisa disebutkan, mungkinnya ada beberapa yang keluar. Pengantaran ke Tasik saya cuma sendiri sama jenazah berdua. Ngobrol gitu di jalan nggak? Jadi waktu pengantaran ke Tasik kita terhambat di tol. Waktu masuk tol kita posisi gigi satu, tapi kita nggak naik karena mungkin ada kendala di mesin atau apa. Saya cek di mesin sampai telepon kru saya di Makom, tidak ada kendala pun. Ternyata kondisi dalam, mungkinnya kondisi di jenazah. Saya sampai mau beberapa meter di rumah TKP korban. Ada kejadian lagi. Jadi mobil nggak mau naik tuh gigi satu. Korbannya nggak mau pulang gitu? Ya mungkin bisa jadi. Ngomong nggak? Aku jangan mau pulang. Gitu nggak sih? Nah, waktu beberapa kilometer hampir mau sampai, mobil nggak mau naik dan akhirnya saya berhenti dulu untuk keluarga. Ternyata ada beberapa potongan daging kalau nggak salah ketinggalan di TKP sebelumnya. Akhirnya saya telepon laka yang ada di Bandung. Pak gimana ini? Oh iya ada yang ketinggalan kan sebetulnya. Gimana tuh Pak? Ya mungkin saya minta doanya Pak, biar dikubur aja di situ. Kalau saya balik ke Bandung nggak akan mungkin gitu ya kan. Minta didoain. Akhirnya keluarganya sampai ke saya ngobrol, kan bagusnya gimana? Akhirnya saya jelaskan Pak, minta doanya aja supaya lancar sampai ke rumah. Betulnya dekat sih, hampir beberapa meter lagi sampai ke rumah, cuma mobilnya nggak mau, hampir dua semua kan.
Nah di situ saya minta doa dari keluarganya, alhamdulillah lancar semua. Gitu. Cuman waktu kendala pulang di situ ada rambut yang ketinggalan. Saya lupa gitu kan. Aduh pas sampai saya ke rumah hampir 3 kali bersihin mobil. Itu ada tangisan, ada kejadian lampu hidup, semuanya hidup gitu. Saya udah bersihin semua, ternyata ada rambut 2 ketinggalan juga gitu kan. Tadi daging, sekarang rambut gitu kan. Sampai situ saya gali tanah bawah mobil, saya kubur, alhamdulillah beres semuanya gitu. Jadi masalah ya. Jadi masalah sebetulnya bukan masalah sih, tapi sedikit hambat ya sebenarnya, karena ada beberapa hal yang bagian tubuh yang Emang itu ngaruh ya? tinggal. Ngaruh ya? Dan pengaruh juga sih, karena dari awal kita sempurna mungkin ya. Iya. Nah, dia juga pulang ingin sempurna gitu kan kayak gitu. Itu waktu tinggal beberapa meter lagi, meskipun ini nggak kepikiran gitu, misalnya di Pak kan ada berangkatnya gitu, minta keluarganya ngangkat gitu, apa dia juga sampai nggak mau gitu? Jadi pas waktu pengangkatan jenazah itu saya nggak ngeh, karena situ posisi kan udah pakai kantung jenazah. Karena kalau kita nggak pakai kantung jenazah, darah pasti terlalu banget kan. Karena biasanya kalau jenazah lakat itu nggak akan dimandi. Biasanya kalau muslim, gitu. Tapi nggak tahu kalau muslim. Karena nggak dimandiin, situ saya naik itu udah beres. Ternyata kondisi itu saya baru tahu gitu. Pas udah mau sampai ke rumah korban, saya bilang ada yang nelfon kan ini ada yang ketinggalan. Setelah saya berpikir mungkin ini korban mau minta kembali, mau minta bersama dikubur gitu. Tapi nggak nanya dulu sama korban mau balik lagi apa mau pulang gitu enggak? Enggak. Oh enggak. Tapi itu dengan perjalanan seperti ini sudah sampai berapa lama untuk membangunkan supaya tidak takut gimana gitu kan. Dengan anggotanya mungkin ada yang takut, apakah ada yang gimana gitu kan. Kalau saya pribadi, ketakutan itu sebetulnya menjadi momok penyakit ya. Sebetulnya kita takut malahan kita bakal jadi celaka gitu. Ini belakang ada yang nutup ini bakal celaka. Karena saya pernah satu kejadian takut waktu di Tol Jagorawi. Saya sama dia berdua ke Tol Jagorawi pengantaran. Pas pulang kadang ikutin di belakang kepala, di belakang. Kepalanya doang. Kuyang lah kalau istilahnya sama badan. Waktu saya beres pengantaran takut itu. Tadi kuyang itu apa ya? Kayak punyang. Kayak kepala orang. Oh kayak layak ya kalau gitu ya. Oh iya. Jadi waktu beres pengantaran itu pulangnya ada yang ngikutin. Saya gigi 1 langsung 80, langsung dia 80 lagi. Jadi rasa takut itu jadi saya takut jadi harus cepat-cepat pulang ke rumah gitu. Makanya saya berhenti dulu berdoa, baca Yasin, alhamdulillah lancar lagi. Dengan rasa grogi. Ya, rasa grogi. Tapi sampai sekarang alhamdulillah rasa takut itu jadikan pembelajaran bagi saya. Yang intinya itu kita sering baca doa, ingat ke Allah, ingat orang tua. Karena ridho orang tua itu paling penting bagi saya. Enggak. Kayak aku gini, karena udah semakin lama saya udah semakin akrab sama mereka, jadi kalau misalnya mereka datang saya ajak ngobrol aja, ayo temenin gitu, kayak gitu. Mungkin udah berapa lama kan perjalanan Akang dari awal punya unit sampai berdirinya 3D ini? Kalau ambulan 3D sebetulnya masih baru ya, masih di bawah setahun. Dulu saya punya mobil kerjasama, itu udah hampir setahun lebih lah. Jadi sampai sekarang mau 3 tahun gitu. Jadi 3 tahun saya pegang di Auslan. Tapi dengan pengalaman ya, dengan pengalaman yang berbeda gitu kan, mobil lama sama mobil baru kan beda pengalamannya gitu kan. Nah, bekerja dengan relawan seperti ini pun harus dengan motivasi yang kuat juga ya. Iya, dengan motivasi kuat, jiwa sosial, sabar dan ikhlas tingkat internasional kayaknya. Iya. Kalau jangan tingkat provinsi lagi. Apa sih kendala-kendalanya Kang? Kendala paling ya kita di unit sih paling kendala di unit, kalau nggak di perjalanan kendala. Karena kan mobil saya itu nggak hanya mobil jenazah ya, kadang bawa pasien juga ya, dulu teh
Aku kode blue nih aku. Jadi kode blue itu lebih dari kode merah, gitu. Jadi kalau kita bawa pasien kode blue, kita harus cepet-cepet sampai ke rumah sakit. Tapi gimana caranya pasien selamat, kita selamat. Jangan sampai pasien selamat, kita nggak selamat, gitu. Ada kan kejadian beberapa yang tabrakan, kan, gitu. Saya malah lebih mementingkan nyawa saya selamat, pasien selamat. Gitu. Kadang kan di jalan pun ada beberapa orang yang nggak ngerti tentang ambulans. Gitu. Iya, Prioritasnya seperti banyak apa. sih. Iya. Bahkan kita bawa pasien urgent pun orang lain belum tentu tahu di dalam Iya. kita apa. Saya sampai pernah kejadian di Cimahi, saya nggak dikasih jalan di situ, pasien saya meninggal di dalam ambulans. Saya buka ke belakang, Iya. saya buka sampai mereka lihat sisi pasiennya seperti apa, gitu kan. Sampai pakai jantung, pakai udah semua. alat Semuanya Iya. tahu. Ini ambulannya udah lengkap semua tuh yang kayak gitu ya. Alhamdulillah. Tapi dia kecil. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan sedikit demi sedikit lama-lama lengkap. Iya. Kan lama-lama udah. Sedikit-sedikit menjadi bukit. Iya. Lama-lama lengkap 1, 2, 3 banyak aja. Amin. mungkinnya Ya, bertambah. karena sebetulnya mobil ambulan ini dari impian ya dan ya. Dulu saya pegang mobil kerjasama, saya sama jiran sama anggota yang lain mimpi bilang gini. Suatu saat saya punya ambulan, saya mau buat kayak gini, mau buat kayak gini. Alhamdulillah kenyataan. Iya, Pak. Makanya ke anggota saya bilang gitu, so mimpi dulu aja. Nanti suatu saat pasti kejadian. Makanya kalau ngomong harus yang bagus-bagus ya biar keijabah ya. Itu makanya. Karena setiap kata kan doa ya. Ya, Jadi ya ngomongnya yang besok ambulannya Jadi kami ya, berbayar ya. ya, kayak intinya mah keluar rumah, lapor orang kota itu yang paling penting. dengan niat dan motivasi yang Iya, tinggi, betul. dengan kata-kata yang baik, Allah mendengar, malaikat mencatat, oke dicatat. Iya. Jangan sampai kehapus lagi, bener nggak? Gara-gara dia. Betul. Tapi nanti apa sih namanya? Kalau misalnya, kok aku jadi lupa ya mau ngomong. Di sisi keluhan bahwa di sisi keluhan di sini nih Ada keluhan ya? relawan. Mm-mm. Ada keluhan apakah ada seperti penawaran harga jasanya dari kayak apa kita relawan nih kadang kita ada calonnya atau gimana Iya. kita harus seperti apa. Nah, paling kalau saya pribadi, kalau misalkan ada yang telepon dari pihak keluarga, saya langsung tidak bernego harga, tapi saya langsung menuju TKP. Jadi kalau misalkan masalah harga, bagi saya belakangan, gitu kan. Kalau saya nego dari awal masalah harga, nanti kedepannya gimana, gitu kan. Iya. Orang lain pasti bilang, ambulan ini mah, ambulan ini. Tapi kalau lihat dari posisi rumah, keluarga ini pernah mampu, saya bantu sampai beres. Kadang pernah satu kejadian pemulasaran jenazah, dari saya kan pemulasaran jenazah itu untuk COVID bayar ya, Iya. untuk pemulasaran karena peti Iya. segala macam. Di harganya tuh sekian lah, sama satu orang ditambahin lebih gitu kan. Jadi keluarganya bilang gini, kok pemulasaran beda dari orang lain ya, harganya lebih mahal. Sedangkan dari saya cuman beda tipis gitu. Bahkan jadi lebih banget lah, lebih Iya. dari 3 gitu kan. Dia konfirmasi ke saya bahwa sama saya cuma diterima sih, oh ternyata dari orang ini. Jadi di ambulan pun di relawan Ada calo ya? ada calo sama, dimanapun pasti ada calo. Di situ ada peluang usaha, di situ ada calo. Jadi pengennya seperti apa nih ya, supaya kita ambulan ini relawan ini dengan pandangan warga itu baik dengan tidak berpikir harga mahal mungkin relatif dengan Murah. yang murahnya atau dengan kita tidak menghargakan itu. Jadi gimana kita pengennya seperti apa gitu? Jadi untuk warga khususnya Kota Cimahi dan Iya. Bandung, khususnya Bandung Raya, insya Allah kami siap 24 jam melayani. Jadi setidaknya menelpon kami langsung gitu, tidak Melewati calo ya? ya, tidak melewati calo. Jadi langsung di kami pun sudah ada di Google Map untuk ambulan 3D, pelayanan ambulan 3D CP 2 sahabat gitu. Nah di situ saya pelayanan semua ada. Jadi untuk warga yang butuh tidak usah ke orang lain gitu. Iya, Walaupun langsung ya. orang lain tapi bilang gitu, dia teh orangnya di mana gitu kan, untuk warganya mampu atau tidak gitu. Jadi takutnya sekarang mampu sama dia dilebihin, tapi kalau dia bilang ke saya enak kan, jadi saya pelayanan juga sama gitu. Cuman apa ya namanya lebih enak ke saya dibandingkan ke orang lain. Iya. Karena kalau ke orang lain
atas nama orang lain pasti lama gitu. Apalagi pasiennya pada merah. Kalau bilang sekarang kayak ini dulu, ini belum tentu laporan ke saya dulu kan, gitu langsung berangkat atau gimana. Kalau laporan ke saya dulu kan enak, ini harus apa yang difasilitasi gitu. Iya, betul. Kadang yang sedikit itu menjadi berkah ya. Iya, Daripada besar menjadi doanya yang tidak tidak enak. yang tidak enak ya. Kebayang tuh dapat. Oke, ini ya 5 juta. Awas ya, tanggungnya kan ya. Saya pernah alamin itu. Alamin itu pernah. Kenapa saya sekarang berpikir ambulans swasta itu semuanya nggak mahal? Iya. Karena saya pernah berpikir gini waktu kerja sama. Saya pegang uang 3 juta dari Iya. keluarga pasien. Mungkin keluarganya tidak ikhlas. Akhirnya mobil saya hancur. Iya. Di situ ya. Iya. Mungkin doa dari Lebih dari 3 juta. itu ya. Doanya, gitu. Oh ini mungkin keluarganya nggak ikhlas. Nah itu ya. Yang penting kita sedikit mencukupi apa Yang jadi kebutuhan yang Iya. ya, saling ngerti lah istilahnya ya. Iya sih. Nah itu. Dan saya juga gini Bu, saya belum bisa balas budi ke orangnya. Iya. Karena saya berdiri seperti ini tanpa dukungan, tanpa support dari orang, saya akan bisa gini. Iya. Malahan saya berterima kasih ke CP Bersahabat. CP Bersahabat itu masih keluarga saya, masih AA saya. Jadi dulu saya dibimbing sama beliau, dibimbing supaya saya diperlambat seperti apa. Jadi pelayanan ke masyarakat seperti apa. Jadi sama beliau dibimbingnya. Makanya saya selalu ada yang lain dikeras tuh supaya mereka tuh tahu gimana caranya gitu. Jadi kalau ya gini siapa kerasnya ternyata saya harus ngelakuin ini. Jadi ada pengalamannya gitu. Iya. Nggak kalau sekarang di Leleyan terus kapan mau majunya gitu. Saya juga kan dulu dikerasin dulu baru bisa berdiri. Gitu. Jadi harus dikerasin dulu baru bisa berdiri. Iya. Nggak bisa kalau lelein berdiri Kalau nggak Leleyan bisa. nantinya, kalau itu kalau Mondoy. Leleyan terus pasti dia macam lah istilahnya. Kalau itu terus-terusan di Leleyan dia kan nggak bakal aman kan. Ya tergantung orangnya kali. Kamu nggak usah pas Tapi gimana orangnya sih? kan jangan suzon kita tuh Pak. Kalau AA ini sama driver ambulan juga. Kenek. Bukan jangan kenek banget atuh deh di ambulan mah nggak ada kenek emangnya kenek kan. Enggak kan. Bagian Asisten. Iya, asisten joki. Oh. Drivernya. Oh driver. Kalau drivernya. Tapi akang-akang pada sertifikasi dulu. Sertifikasi dulu. Jadi setiap kami ada pelatihan misalkan di kota kami selalu ikut. Kalau kami ada waktu. Itu pun pelatihan ada yang bayar, ada yang enggak. Banget kan kalau kami ada waktu sibuk banget kan. Ya, kadang kami juga telepon kan nggak tentu. Oh, iya, Jadi, benar. misalkan kayak sekarang ya, misalkan di sini ada acara, kami kan ada telepon harus. Iya, harus berangkat kan, iya. Karena nggak tahu pasiennya kalau emang pasiennya kode kuningnya ditanya Iya. atau yang lainnya. Ya. Kami bisa nyantai, tapi kalau MD ya. itu dan merah, kami harus cepet-cepet. Karena nyawa begitu. Nomor 1. Harga ya. Nyawa yang siapa yang berharga? Nyawa Nyawa saya. pasien. Karena di mobil saya ada kata-katanya gitu. Kami cepat bukan pembalap, tapi kami cepat dan nyawa yang harus diselamatkan. Iya. Tapi udah ada tulisan kayak gitu. Itu yang pengendara lain juga masih tetap Masih tetap kurang tapi- mengerti ya. Iya. Tapi beberapa kota ada sih yang udah Paham. sudah paham ya. Kadang-kadang kepikiran nggak sih pengen punya toa? Bentar nih penting banget masih kan mau gawat gitu pengen nggak sih kadang-kadang kayak gitu. Bulan udah sekencang apapun udah 100%. Kadang kalau nggak ada ya udah nggak ada. Iya kan kadang-kadang tuh masyarakat tuh bukan karena nggak denger ya, kadang-kadang mereka nggak peduli, nggak empati gitu kan, karena mereka nggak tahu di dalam tuh ada siapa. Iya. Padahal mungkin di dalam tuh ada adiknya bareng yang sebenarnya kita nggak tahu ya keluarganya siapa kan, Allahu alam ya kita nggak pernah tahu. Kita juga bisa lihat kondisi jalan kan ya. Iya. Mungkin ada jalannya padat atau gimana kan itu bisa menghambat juga mungkin ya sedikitnya. Tapi mungkin semua masyarakat untuk lebih Berempati ya berempati ya buat sama ambulan. ambulan mungkin ya. Seperti itu. Kayaknya memang ini ya, kamu pun panas ya kali ya, lagi panas begitu. Apalagi pakai APD. Aduh, itu enak banget ya. Tapi enak banget begitu. APD 1
kita pakai baju lagi, terus masker 2, belum pakai visir, kita pakai sepatu boot. Pakai sepatu boot, pakai cover shoes lagi, belum pakai ini handsoon, Ya, aduh, belum harus pakai, aduh, Ya. itu keren banget ya rasanya. Itu kalau sekarang lagi zamannya Omicron gini, udah mulai banyak belum sih? Kita dari ambulan 3D belum narik. Belum naik. Mudah-mudahan banyak ini lebih hilang lah, bukan lebih bertambah dari kemarin. Iya, kalau karena kemarin kemarinnya kita bulan kemarin tahun kemarin hampir sehari itu 7 Saya tujuh jenazah aja, jenazah aja, 7 belum pasien, hampir 10 per hari. hampir 10 per hari. Iya, per hari. Makanya bensin itu harus selalu full. Iya. APD harus disediain setiap hari. Itu APD yang nyiapin siapa? Tapi saya pribadi. Pribadi. Itu yang sekali buang apa yang dicuci? Ada yang 2 kali, ada yang sekali buang. Biasanya CO sekali pakai. Kalau CO itu kopilot ya, Iya. sekali pakai biasanya karena dia lebih bersentuhan dengan pasien. Mm-mm. Kalau saya 2 kali Terus itu beli sendiri atau Beli ada sendiri. yang donasi? beli sendiri. Kadang ada yang donasi, tapi yang donasi itu sekali pakai. Karena untuk yang 2 kali pakai harganya lebih mahal. Iya sih emang. Dan itu tuh bener-bener kalau yang bahannya ini kan panas banget ya itu ya. Iya. Mikropolis itu yang spoonbone apalagi. Iya. Pakai AC pun. Itu Tapi panas banget. anak-anak tuh subuh kalau pakai APD kan lebih dingin nih. Iya. Habis mandi subuh pakai APD hangat. Tapi pas siangnya wah udah. Tapi itu kalau misalnya 10 kali ngangkut nih, 10 kali ganti APD apa terus aja dipakai APD? Maksudnya 10 kali kan nggak setiap jam 7 narik jam 8 sebenarnya enggak. Jadi ada jam-jamnya. Kadang sehari kalau 10 2 kali ganti. 2 kali ganti. Iya. Kalau saya terus-terus dipakai mau kotor. Iyalah. Soalnya belum nganter ke pemakaman. Iyalah. Belum bawa pasien gitu kan. Beda lagi. Beda lagi. Mudah-mudahan sekarang COVID-nya nggak ini banget ya. Iya. Tapi kalau pemulasaran jenazah 1 kali pakai untuk APD yang 2 kali pakai. Iya, udah pasti. Karena bertentuan langsung kan. Iya. Gitu. Dan bukanya juga udah langsung harus di ini kan, Iya. langsung dimusnahkan kan sebenarnya. Meskipun banyak oknum-oknum yang dipakai terus dicuci lagi, dijual lagi, Kalau saya dibakar, ya dibakar kan harusnya. tapi jauh dari pemukiman. Iya. Gitu. Kalau dekat pemukiman sama-sama aja saya bawa penyakit. Gitu kesian. Iya tuh Bang. Harus jaga. Pernah nggak sih dapat ini kejadian ada jenazah yang goyang-goyang gitu di itu Ada terus sih. ada pasien yang teriak-teriaknya heboh karena saking sakitnya gitu. Ya paling kejadian waktu pemulasaran jenazah di jenazah yang bilang yang waktu SPBU Seperti gue ya sih. itu ya waktu SPBU kita pemulasaran di dalam jenazah. Di dalam mobil maksudnya Pemulasaran di dalam dalam mobil. Di dalam mobil Ah. itu tertabrak sama mobil SPBU. Jadi sampai ke Tangki. ya sama kayak kejadian yang tadi waktu Ah. yang tempat ini mah bukan ini tapi ini patah. Di situ pemulasaran dalam mobil karena kan dari rumah sakitnya nggak bisa. Iya. Karena yang ketabraknya lagi nggak ada KTP, nggak ada ini semua, nggak ada identitas. Kita wayangnya sama yang nabrak itu kan tanggung jawab. Jadi yang nabrak itu bilang udah pilih aja nggak apa-apa sih. Saya makamin di Cikadut. Ya udah kalau mau gitu. Pulang sekali dalam mobil semua udah beres. Kita berdua di mobil, waktu berdua di mobil, malam-malam ada yang nangis di dalam mobil dalam peti. Hah? Dalam peti ada yang Oh, nangis. masih ada di dalam peti. Ya, di dalam peti pas gitu. Goyang-goyang begitu. Peti kan berat tuh, peti Iya. karena kan itu bahannya di blok, Iya. di blok 16 sendiri. Berat kan itu. Goyang-goyang di peti, wah, nggak apa-apa dan kita set. Sampai sana jam 9 malam, karena kan pulang sana jam 8. 9 malam sampai ke sana. Waktu itu posisi kepala itu di depan. Iya. Waktu mau waktu mau ke liang lahat, kan ditanda itu kepala tuh ada titiknya. Waktu mau ke liang lahat, kepala ada di Ini cuma belakang. berdua aja. Berdua. Jadi di dalamnya nggak ada yang tanggung jawab, karena aku nggak beres semua. Iya. Kepala tuh kita pakai pulpen sama spidol. Itu yang nandain ini siapa? Tandain udah ada dari sananya. Maksudnya udah pas peti jadi udah ditandain. Pas beres kan kepala di depan tuh biasanya.
waktu mau kelihatan kan kepala dari belakang itu pokoknya itu dan ini siapa yang main? Mereka yang minakin sendiri. Mereka kan gitu pikir ini berat banget. Masa saya minakin sendiri? Ya udah nggak apa-apa. Waktu pulang curiganya, waktu pulang, pas belakang ada juga. Di belakang dia, gini bu, kita sih udah nggak apa-apa dan siapa kan habis berapa di belakang. Satu belakang habis di belakang. Itu habisnya maksudnya habis apa, dibakar atau gimana? Habis bakar, bisa. semua maksudnya gitu lah. Itu maksudnya kan dinyalain gitu Ya, maksudnya. jadi sampai saya ini nyalain dulu nih, Nah. nggak takut ya, karena si kandung itu, wah aku bener cek kandung itu kan apa? Tapi kan itu kalau misalnya diambil logikanya, kalau rokok dinyalain kan emang pasti nyala terus. Enggak. Gitu. Nggak tahu rokoknya nyalain dia diamin kan mati. Nah. Kalau nggak asapnya sedikit-sedikit, cuma kayak ngerokok gitu. Oh, Kayak ngerokok bener itu. Nah, udah di situ habis rokok, kita turun dulu di bawah, karena kan ada pos persatu. Kita ngobrol di situ, kan gimana sih tadi? Ini pindah sendiri, udah nggak ada di sini. Udah nggak ada di sini. Ini jenazahnya kok kopi bang yang meninggal karena tabrak. Itu kan belum jelas. Itu bilangnya deh, di sana nggak pakai payung, karena kan kita nggak disediain ya. Iya. Payung kan biasanya disediain dari sekalinya. Ternyata nggak ada payung, jadinya pakai batu aja. ya nggak apa-apa sih, nggak masalah, di Arab itu kan nggak ada. Namanya juga sama kita dia namanya dulu. Oh, dikasih Amin ya. Amin. Bin Fuad. Itu karena kita kesian dia nggak ada namanya. Fulan bin Fulan harusnya ya. Iya. Amin bin Fuad kata saya. Terus dia nggak datangin, nama saya bukan Amin, tahu nggak? Iya. Ah, gitu. Tapi kita udah beres itu syukuran dulu di rumah. Tahlilan dulu. Oh, tahlilan dulu. Tunjuknya kita tahlilan juga sama. Gitu. Jadi kita ngehargain dia gitu. Iya. Alhamdulillah di situ beresin rezeki, alhamdulillah ada gitu. Jadi kita kalau yang nganterin keluarganya nggak ada, insya Allah sama kita didoain Iya. selama 7 hari 7 malamnya, 30 hari itu nanti sampai 1 tahunnya insya Allah kita kalau ada waktu, ada biaya, ada rezeki kita doain gitu. Itu kalau misalnya memang nggak ada keluarganya ya, Iya, ada keluarga. yang meninggal di jalan apa Iya. kayak gitu. Itu teh emang nggak di ini sama rumah sakit ya, nggak ditanggung untuk Karena itu? kemarin waktu itu dia Atau di COVID. sos? Enggak, karena waktu itu zaman COVID. Sekarang kalau ke sos dulu maaf ya Bu, kalau Iya. ke sos dulu sekarang harus laporan dulu kan. Nggak usah minta maaf sama aku. Enggak, Aku pasti maaf. Ya, takutnya gini kita harus telepon ke lantas. Iya. Main ke lantasnya, apa bilangnya ya udah langsung aja lah ke rumah sakit ternyata nggak bisa. Hampir kita 2 rumah sakit dulu bolak balik. Nah, itu ditolak karena apa? Itu karena nggak ada KTP nya nggak ada identitas. Kita harus ke dinsos dulu, udah dinsos beres, tanda tangan dulu kan, udah beres dinsos semua. Kalau nggak ada alamatnya nggak ketahuan karena kan udah detail. Kita kalau apa gimana bagusnya ya udah gimana akan aja. Kan nyerahin ke saya, terus nyerahin ke yang nabraknya, dinabraknya sih tahu ya udah gitu aja. Yang penting jenazah terkubur ya kan, yang penting dikubur. Bisa dinanti ya. Ya, Meskipun ODGJ mau apa gitu terserah ya. bisa. Kita kan nggak ada yang tahu ya siapa yang mau di ODGJ. Gimana tuh kalau misalnya di rumah sakit yang nolak ya? Kalau misalnya itu, ibu kalau misalnya nanti di ODGJ mau nggak di gini? Nggak ada yang ngubur gimana? Kalau rumah sakit Emang gitu ya, memang SOP-nya seperti itu ya? SOP-nya kayak gitu, bukannya rumah sakit menolak itu, tapi kan untuk pendaftaran udah Iya. tahu gitu kan. Kecuali kalau lakannya masih hidup posisinya. Mhm. Kalau lakalan dasarnya masih hidup kayak cacat atau apa, masih bisa dilayani walaupun tidak ada KTP. Mhm. Tapi kalau untuk meninggal sudah di TKP mereka nggak bisa SOP-nya seperti itu. Oh, Kecuali jadi kalau kalau saya- sekarang untuk forensik, Oh. forensik bisa saja apa namanya visum aja, Iya. tapi lama lagi kesian gini aja. Iya sih ya. Gitu. Apalagi zaman COVID, kesian. Iya. Gitu mengerikan. Dan tetap aja itu mas, siapapun yang mau ini berinisiatif ikhlas pasang udah kuburin aja, yang penting itikat baik, hasilnya mah Tanggung jawab. ya bertanggung jawab penuh. Alhamdulillah ya dikasih kelapangan hati seperti itu. Iya. Ya kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lainnya juga ikut Iya. terbangun dengan relawan ini ya. Iya. Sekarang pilihnya gini, daripada kita ikut kegiatan yang negatif, kita ikut kegiatan yang positif. Walaupun kita nggak digaji UMR gitu, tapi Iya. kita digaji sama Allah gitu. Iya. Allah mah nggak tahu gajinya berapa, tapi suatu saat pasti ada. Amin. Yakin, aku yakin. Ya kan, apapun yang kita kerjain asal mau ikhlas, meskipun cuma segini juga kan. Nggak tahu ya Allah mah mau segimana ya hasil lebihnya. Mungkin segede gunung. Amin.
Ya kan yang karena diterima ikhlas. musibah, rezeki, ya Iya. itu goib namanya ya. Ya ada yang tahu. Mati kita ya, nah itu goib. Jadi insya Allah kita mengenai kebaikan dibalas dengan kebaikan juga mungkin ya. Nah itu yang penting mas, akang sehat dan yang lainnya sehat ya, lancar semuanya. Amin. Kan kalau yang ini ambulannya kerja sama sakit juga ya. Ya, kami beberapa rumah sakit swasta di Bandung, semua rumah sakit negeri di Bandung dan Cimahi, kami kerjasama. Dan bagi masyarakat yang emang membutuhkan dan memang nggak ada ruangan yang kosong di rumah sakit, insya Allah kami bantu. Gitu. Jadi kan misalkan ada yang beberapa rumah sakit, saya nggak bisa disebutkan ya, beberapa rumah sakit yang bilang ruangannya penuh, tapi insya Allah kami bantu untuk bisa masuk. Nah Gitu. Jadi jangan bilang sekarang di perambulan itu nggak hanya nyupirin doang gitu, tapi kita harus punya mental yang kuat. Ya, mental yang kuat tidak sama yang kuat. Kalau kita udah mental kuat tidak sama kuat, kita bisa kerja sama juga. Bisa masukin pasien yang memang harus kita bantu. Iya dong, harus gitu. Ya. Masa mau dibawa ke Korilingan ya? Nah, itu. Rumah sakit di Bandung Cimahi itu bagus semua. Iya, Dulu waktu belum kerja sama ya. Dulu aku kuliah dengan cari rumah sakit. Akhirnya di klinik juga ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya di Iya, klinik. ujung-ujungnya di klinik. jadi nggak tahu ya. Iya, ya kalau. Jadi kalau kerja sama itu mereka butuh ke kami butuh ke mereka juga. Karena manusia saling membutuhkan Baik. Simbiosis. ya. Seperti halnya kita juga kan, Sobat Prabu butuh ya informasi ini. Kalau misalnya kakak ini nggak datang, kita nggak akan pernah tahu ada ambulan yang bisa minimal gratis, maksimalnya ilah, terserah, ikhlas ya, bebas mau berapapun pasti akan diterima. Yang penting bensinnya ada. Iya. Yang penting bensinnya ada. Karena pom bensin itu gratis. Iya. Pom bensinnya gratis, ya oke ya kita gratis. Mungkin nanti Pertamina bisa. Ya. Mungkin nanti Pertamina bisa ngasih voucher buat ambulan 3D Iya. supaya kalau misalnya ada kejadian, vouchernya bisa digunakan di SPBU manapun Buat bantu. buat bantu, masyarakat. buat membantu masyarakat. Kan itu sebagai program peduli ya, Iya, betul. program peduli. Tapi udah ada kerjasama sama yang apa gitu, misalnya tukang oli gitu, kalau misalnya di oli. Kan soalnya kan gitu kan. Gitu setidaknya. Oh, Tuhan sebetulnya kita sama seperti itu. Kita sama sama tukang oli, mereka juga butuh uang gitu kan. Ya kali aja kan mereka teh, oh iya, dalam bulan mah kan nggak usik gitu ya kan, karena ada ini. Oh, Ini ke tambahan sih. oh, udah sama Kita kan yang lebih penting tambahan. Iya, Bang, ya. Kita kempes cari kemana kan? Kita udah kerja sama tambahan. Tambahan yang ada di Pertamina. Gitu. Oh, Ada yang di tambah sama yang Pertamina ya. Ya, jadi gratis saya gitu di Soviet mah. Oh. Banyak. Tapi sama tukang ban nggak ada kerjasama. Jadi kalau misalnya ban udah sobek diganti gitu. Wah, Soviet aja. Oh, cuma disesuaikan aja. Isi angin. Seperti halnya kita kerjasama dengan alam untuk mengisi oksigen buat kita gitu. Gratis. Karena oksigen gua kan beli ibu gitu. Iya. Oksigen juga. Yang nggak beli mah ciptaan Allah. Nah itu. Sebenarnya kan oksigen juga ciptaan Allah, gratis kan sebenarnya. Iya. Hanya karena pas kemarin aja COVID, jadi oksigen itu mahal banget. Ya, hampir 2 kali lipat. Enggak, ada 2 kali lipat. Ada yang 2 kali, ada yang yang Dan kecil lebih aja mahal. itu kan biasanya beli 30.000. Iya. Jadi 150.000. Masih mending. Iya. Pas lagi butuh 400.000 dong aku. Iya. Ada kampung ini kalau misalkan yang udah 3D, ada yang isoman, isolasi mandiri. Ya. COVID sekarang lagi yang Omikron. Hmm. Kami menyediakan makanan untuk Omikron. Ya. Kan kadang mereka Bukan makan untuk Omikron kali, buat yang sakit. bukan yang sakit. Yang terdampak. Jadi, kami di harga 18.000, 3.000-nya untuk operasional unit. Kan? Nah, kami kasih untuk makanan itu. Jadi soman itu nggak perlu kemana-mana, nanti kami yang antarkan. Untuk Ya. mungkin gratis. Gitu. Nah, untuk oksigen yang perlu bisa menghubungi kami. Kami Tabungnya insya ada. Allah 24 jam oksigen. Tabungnya atau isinya? Tabung sama isi. Tabung sama Ya, isinya. misalkan ada yang mau sewa tabungnya aja, enggak. Mm-mm. Sewa tabung sama isi enggak.
Oh. tinggal menghubungi kontak. Itu udah sama regulatornya. Udah semua kalau sama regulatornya salah gitu kan cara. Pakai regulator di dapur. Mampu kita tanpa. Kayak masak gitu ya. Mampu kami menyediakan lampu, tapi kami tidak menyediakan regulator. Karena regulatornya mahal. Waktu kami 2021 Iya. COVID kedua kali ya, Iya. oksigen kan pada susah. Kamu udah sedia di Mako udah ada. Tapi hanya untuk warga yang kurang mampu ya. Iya. Untuk yang mampu bisa mencari, mungkinnya ada channel-channelnya yang kurang mampu kami malah pakai. Terus bayar. Itu udah sama isinya. Udah sama isinya udah semua. Kalau misalkan keluarga, ini mau ngasih, malah tapi saya isi nanti untuk oksigen. Bukan buat diri saya, tapi untuk oksigen lagi. Siapa tahu ada dari itu gitu kan. Karena oksigen mahal, keluarganya nggak mampu. Kesian juga kan buat beli oksigen. Daripada sekarang beli oksigen, mending buat beli nasi. Kan keluarganya bilang gitu. Lebih baik kami gratiskan. Iya. Malahan tahun kemarin oksigen 2 yang hilang ya, nggak dikembalikan. Sama. Begitu aku yang butuh jadi pakai oksigen. Itu tamunya udah muter kayak COVID semua. Iya. Yang terakhir ada di siapa ya? Pas aku yang butuh oksigen pakai pas 1.000. Malahan waktu kru saya yang kena di Mako, Ya. nggak pakai oksigen, pakai oksigen yang buat akuarium tuh. Pakai itu sementara karena oksigennya habis. Dia kena COVID juga kan. Iya. Nah pakai ini aja dulu, nggak apa-apa, yang penting mah napas kena jadi aman. Gitu kan. Jadi pakai kamu oksigen buat akuarium aja. Yang penting mah ada belebek. Tapi dia pakai ini nggak sih kayak SpongeBob gitu pakai seni? Oh enggak. enggak. Mikro. Terusnya kayak gitu kan? Iya. Enggak. Ya, alhamdulillah ya semuanya mudah-mudahan ya yang Omicron cepat terlalui. Amin. Dan dengan adanya Kang seperti ini, dengan termotivasi ya buat masyarakat yang baik yang membutuhkan yang tidak mampu, Ya. dengan visi misinya dengan yang baik, yang mudah-mudahan ini lancar semuanya kan. Amin. Nah itu kamu dengan keluarga sehat semua ya. Dan bagi warga Cimahi dan Banten, boleh Jawa Barat ya. Boleh justru harus. Kan kenapa datang ke sini kita kan harus memberikan informasi yang benar-benar jengkrek. Jadi kan Akhir. ada apa-apa kita di bagi warga Cimahi, Bandung dan Bandung Raya, ya. bagi yang membutuhkan bisa kontak saya pribadi dengan nomor 0878 Ya. 78 83 0903. Jadi 78-nya double 2. Untuk di Google Map-nya ada layanan ambulans Cimahi 24 jam, CP 2 sahabat. CP2 sahabat. Ya. Kan 3D bukan? Ada 3D. 3D dan Ya. CP2 sahabat ya. Langsung klik ada IG ada IG. 3 ada ambulans 3D. Nyala nggak nanti di DM taunya? Ada IG-nya lagi. 24 jam. IG-nya lagi nggak on. Ada adminnya. Ada adminnya. Ada admin 24 jam gitu. Alhamdulillah itu admin sehat banget tuh 24 jam terus aja mantauin IG. 2 kali panjang ya. Ya, 2 kali itu dengan disip. di sini. Oh, dengan keanggotaan berapa kan? Untuk keanggotaan 18, untuk level 2, Unit. unit 2. Alhamdulillah. Itu udah ada nakesnya ada ya? Ada nakesnya semua udah ada. Jadi Lengkap ya? untuk warga yang butuh jangan takut. Ini nakesnya nggak ada di mobil, kamu udah siapkan. Semua. Udah siapkan semuanya ada ya. Tuh, sobat. Sampai ada kenek-keneknya Bu. Ada kenek pun di sini. Ini ada bulan baru yang raya kenek. Tapi kan karena gini ya, ada karena bilang, bang, aku jadi kenek bang. Ya udah ikut aja lah. Kadang CEO kan kadang bang jadi CEO kan kadang suka apa ya, suka salah ngomong gitu CEO. Udah bang jadi kenek aja bang. Kadang Lebih simpel ya. jangan simpel. Kan selama jadi CEO-nya Kang ini apa sih Gimana? dukanya? Selain pertemuan-pertemuan dengan mistis-mistis. Bisa lupa, suka apa aja. Suka dukanya apa aja? Selain Syarikat. dimarahin sama keluarga pasien Kasih makan. atau dikasih nomor togel terus tiba-tiba menang gitu kan kita nggak tahu ya. Ya,
Kok udah aja, gimana kan kita nggak tahu suka dukanya. Kan itu mah cerita mistisnya tuh pasti ada sukanya, misalnya sukanya apa, dapat keluarga pasien yang baik, terus jadi gimana gitu. Karena saking baiknya keluarga pasien saya dikasih jodoh, kan nggak tahu ya kita kan. Atau ada keluarga pasien yang nyebelin, kitanya malah jadi underestimate gitu kan. Gimana kan kita nggak tahu, kan tahu dong kita. Duka-dukanya apa? Top kakak itu yang ini nggak bisa. Ya mungkin Saya. kita suka duka menjadi CEO saya ya, mungkin kebanyakan banyak dimarahin sebetulnya. Dimarahin sama siapa? Dimarahin sama drivernya? Ya, Yang jelas kan jangan dimarahin sama jenazah ya. sering dimarahin sama CEO, sama driver gitu. Karena kan driver tuh banyak ininya ya, banyak kerjanya sebetulnya. Iya. Kita harus driver juga, harus ngurus pasien juga. Kadang kalau salah sedikit pun kamu harus bisa ini. Kadang kayak jalannya suka diem, dan kamu harus ini diam lama. Kamu kalau nggak bisa tuh gitu kan. Buat apa kamu ngurusin pasien kalau nggak bisa pulang? Gitu kan harusnya. Jadi kita harus kerjasama dengan tim juga, harus kerjasanya benar-benar gitu. Iya. Jadi betul-betul deh kita kerjasama dari titik awal, dari titik penjemputan sampai titik akhir sampai rumah sakit kita harus kerjasama. Kayak dia kan ini masih baru ya, Iya. masih malu-malu gitu untuk apa namanya bilang pengalamannya apa, suka dukanya apa gitu kan, masih ragu-ragu karena saya juga bisa berdiri seperti ini dulu malu-malu. Oh iya. Sering diomongin sama orang, sering diomongin sama tetangga gitu kan. Harus ada dukungan dari belakang, Support. dari belakang. Makanya malu-malu mungkin awalnya. Oh, awalnya malu-malu. Iya. Tapi jangan malu mengungkapkan rindu. Kasihan nanti ceweknya kalau kayak gitu. Ada 18 anggota yang Ya, itu apakah ada cemburu sosialnya, apa ada keluhan apa dari ke anggota Ya maksudnya satu sama lainnya gitu. sama lain, apakah ada gesekan atau clash sedikit atau dari ya. Kalau di saya mah gini, 18 anggota itu ya, kan dibagi-bagi, ada bagian escorting, ada bagian kebencanaan, ada bagian ambulan dan damkar. Oke. Jadi masing-masing punya masing-masing punya apa namanya peruntukannya. Ah. Kalau ada kecemburuan sosial nggak ada sih di kami alhamdulillah. Kalau ada masalah sedikit pun saya pasti terjun langsung. Kalau kamu ada masalah di sini udah keluar, maksudnya kita jangan mempertahankan orang satu gitu. Tapi dia bikin Toxic. masalah terus gitu kan. Lebih baik kita yang lain nggak ada masalah, dia nggak ada masalah. Lebih baik keluarin dia. nah itu Kang ya, kadang kita satu jalur sama banyak tapi Ya. yang sehati itu beda Ya, ya, betul. yang itulah. Kadang di kami di grup kalau misalkan ada suami istri kami dukung, kenapa? Karena kegiatannya sama gitu. Jadi satu tujuan tapi jangan mengganggu keluarga, apalagi yang belum punya anak gitu kan. Jangan mengganggu keluarganya, jangan mengganggu anaknya. Sekarang lebih penting keambulan sama rekan-rekan, tapi anak sama keluarganya dirawat lebih nomor 2, yang penting nomor 1 keluarga. Nah itu ya Kang ya. Yang paling penting kan saling pengertian. Itu kalau misalnya sama-sama dalam satu profesi kan mereka saling ngerti ya. Iya. Kalau misalnya ini kan batur yang diurus gitu. Aku juga sakit, aku nggak diurus. Baper bisa. Berat Itu kan harus mengerti ya. Kalau kan jangan ya. Kalau ya aku mau ini. Belum ada sih ini ambulan yang apa namanya? Yang tentang putus cinta belum ada. Oh. Wah nggak ada ya. Oh, coba nanti kita angkat pelayanan ambulan putus cinta. Patah hati. Patah hati kenapa? Karena korbannya lebih gede gitu. Di TBC ya, cinta ya tentu ambulannya. Jadi kan ada sih yang bulan yang putus cinta doang. Oh jadi semua gitu. Jadi Kita harus menyiapkan mental yang kuat lagi tuh. Iya. Kalau Harus mentalnya harus yang patah hati gitu ya. tapi ini lengkap juga ya, ada sampai terdaftar, ada penanganan Iya. bencana. Oh, ada ya. Ada penanganan. Jadi kami kalau misalkan ada laporan dari damkar, ada TK65, insya Allah kami Menanggapi langsung. menanggapi langsung. Tapi kalau dekat cepat, tapi Iya. kalau jauh kami nggak akan keburu gitu kan. Iya. Takutnya di damkar Iya. itu ada
apa namanya korban. Korban. Sebetulnya ada PNI, cuman kami bantuan doang. Iya. Jadi membantu supaya meringankan gitu kan. Jadi PNI pun merasa meringankan gitu. Di BPBD kami sama, biasanya ada longsor kan, ada longsor rumah rubuh, takutnya ada korban bisa kami langsung evakuasi. tanah kayak Iya. gitu ya. Betul, gitu. Ya harus itu. Tapi itu semuanya itu ya sudah tersertifikasi. Udah ada CP-nya, udah ada CP, SK semua udah ada. Keren banget. Ambulan juga sudah ini lagi lengkap. Alhamdulillah. Alat-alatnya udah lengkap, tinggal pengen nambah lagi mungkin ya. Amin, mudah-mudahan ada rezekinya. Itu Karena semua juga harus berpeluang. Iya nggak apa-apa. dan doa. Intinya seperti orang tua paling penting. Nah itu. Iya. Karena kita mau minta doa ke siapapun, tapi orang tua tidak merestui, orang tua yang paling penting. Iya. Ya, tadi akang ucapan kan seperti itu, pengen seperti ini apa driver ambulan, nah, itu kan terucap, dulu saya tersampai ya. omongan yang tidak ini lah istilahnya. Nggak ada yang tidak mungkin. Tidak ada mungkin gitu. Saya bilang di perambulan itu gampang. Ternyata kan tercapai juga di perambulan gini rasanya. Iya. Makanya omongan gue jangan ucap-ucap. Ya udah dicatat sama malaikat nggak bisa dihapus lagi. Berarti udah mempercayai, Iya. ya. Gak mau percaya yang Itu. di perambulan. Pas udah dicatat sama malaikat, terus dia bilang, nggak jadi kata malaikat nggak bisa, udah nyampe kau. Udah jadi ya, tapi alhamdulillah kan sekarang jadi apa sih namanya? Banyak. Jadi banyak terbantu, Masyarakat. bisa membantu masyarakat, terus jadi profesi yang benar-benar sudah fix gitu kan. Yes. Yang orang tuh kan susah ya kalau misalnya kayak gitu, apalagi untuk yang sosial. Sekarang kan udah cuan number one ya. Iya. Cuan number one. Tuhan besar. Cuan number one kan ini kan enggak ya, tapi kan alhamdulillah masih ada orang. langsung aja ya biar tidak ada apa Cuan-cuan di antara kita. Kerja di antara kita. Karena uang itu sedikit uang pun jadi masalah. ya. Iya sensitif Iya. banget kan. Betul kan. Sedikit juga jadi masalah. Jadi akang mah relawannya benar ya. Iya. Mudah-mudahan semua terbangun ya, terbangun dengan inspirasi akang yang kedepannya buat benar-benar jadi relawan yang membantu masyarakat yang tidak mampu. Iya. Nah ya itu Kang, sukses Kang ya. Kami mudah-mudahan kan. Kang, makasih banget ya udah datang ke sini, udah ngasih cerita-cerita mistis. Sebenarnya cerita mistis itu yang akan bikin aku baper. Oh, ini. Harusnya mau Nah, tapi kan nggak ada lagi ya kalau misalnya ambulannya nanti akan dipakai kan ambulannya udah bersih dari mistis ya kalau dipakai sama orang. bersih. Jadi kita setiap Jumat kita tasakuran. Oh gitu. Jadi Enggak, Ada juga selamatkan ya. takutnya gini Pak. Tadi dulu nanti di sana yang oyak-oyak. nggak akan, insya Allah kami bersih. Jadi setiap udah beres pengantaran kami mau jam berapapun itu beres jam berapapun pasti dibersihkan. Ya, Untuk belangkar, untuk kursi semua dibersihkan. Gitu. itu harus. Iya. Kan kebayang aja terus kalau pasannya kode dulu udah gitu si keluarga ini lu jangan pakai itu nanti tiba-tiba gua lagi jantung malam gitu kan yang lagi mereng kalau tambah lebih nggak bisa makan lagi kan ya tapi enggak kan alhamdulillah Alhamdulillah. kalau misalnya lagi yang lagi sakit-sakit gitu mah kan nggak ada kejadian-kejadiannya kecuali perintihan yang sakit Nggak kali. ada. Kalau yang bawa pasien biasa pun nggak ada. Mana ya? Nggak ada, kecuali kalau pasien meninggal di mobil. Oh, Kan banyak yang meninggal di mobil. Saya juga beberapa. Kemarin kan kejadian terakhir bahwa pasien meninggal di mobil emang kondisinya udah drop. Gitu. Dan iya. Udah perlu rujukan sebetulnya dari sore sebetulnya harus dirujuk. Cuman baru nelpon ke saya tuh jam 6. Karena kan saya harus ke klinik dulu ya bawa ambulan. Jadi jam 6 baru nelpon. Jam 6 lebih 20 saya baru sampai, baru mau dirujuk waktu pertengahan udah posisi udah nggak ada.
kirain ambulannya standby sebelahan gitu, selalu berdampingan sama Jadi aku. kalau Bener. kami standby di klinik atau di rumah sakit, takutnya nanti ada yang bilang kembali ini salah jalan. Takutnya gitu. Cuan lagi ya. Ya, saya menghilangkan itu. Jadi kami lebih baik standby di Mako Takut daripada ambulan yang lain menjadi tercelakaan. Iya. Takut dibilang caw ya. Ya, Wah, soalnya Preman. ini kadang-kadang ambulan tuh nggak ada supirnya loh. Kalau waktu itu aku mau pinjam ambulan, Bang Abu cari ambulannya, soalnya supirnya kaya, maksudnya gimana? Karena aku ibu ambulan gitu kan, ada yang suka kayak gitu ya, kan. biasanya dipernya warga sendiri sih, biasanya. Nggak kerja sama kemana-mana. Biasanya di KM, Iya. biasanya swasta punya masjid atau Buat wilayah. masyarakat di situ mungkin Iya, ya. wilayah situ. Jadi saya pun ada dekat Mako sama seperti itu. Jadi kami kerjasama di ambulan 3D itu bukan untuk mengelola ambulannya, tapi untuk mengorganisir supaya ambulan itu terlepas gitu. Jadi ada yang pakai juga gitu. Asal make ya. Ya kan nantinya gini Pak, ada yang asal pakai, ada yang asal pinjem. Nah. Mobil aja nggak tahu siapa yang pakai ini. Tapi kan kalau di kami udah ada drivernya. Satu nih pegang ambulan ini, saya beri tanggung jawab kamu. Set lagi ya, saya jawabannya. Ngomong-ngomong marka sekrenya nih di mana? Takut tar Sobat Prabu buat bisa menghubungi yang lainnya, mungkin sekrenya bisa datang. Heeh. Ya, Kalau untuk saya susah ditelepon. sekretariat, Hmm. Mako kami di Jalan Cipageran, Iya. Jalan Anggaraja, nomor 43 gitu, atau nomor 123 gitu, di situ udah ada. Jadi Ya. Google Map udah tertera di situ, udah sesuai. Iya. Untuk yang DM ke IG itu tetap kami buka itu ya. Jadi jangan takut nanti DM jam 7, jam 9 baru buka, tapi enggak. Ya, langsung begitu klik langsung on gitu, Iya, langsung. berapapun gitu kan, 24 jam, 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Kalau juga nggak tidur sih kan, jarang gitu. Tapi itu juga kan harus jaga kondisi juga ya, Iya. badannya. Stamina Jaga tinggi. stamina buat keluarga juga ya, buat masyarakat juga. Intinya badan harus fit ya, Betul. sehat selalu ya Kang ya, Amin, amin. semuanya. Ya, Sobat Prabu, kita dapat pelajaran banyak nih hari ini dari Akang ini, pengetahuan yang banyak juga. Tapi tenang aja, kalau misalnya nanti mau pakai ambulan dari relawan 3D ini, ambulannya udah bersih, nggak akan ada yang goyang-goyang. Udah layak semuanya, ini udah sertifikasi semua. Jadi untuk nomor telepon dan lain-lainnya nanti kita catat di running text di bawah ya. Kalian bisa catat atau bisa terus aja lihat, pantengin YouTube-nya gitu, pantengin IG-nya, pantengin YouTube Prabu News, pantengin IG-nya Bulan 3D. Ambulan 3D. Ada di Google juga, ada di apa lagi tadi? Google Map. Di Google Maps ada ya. Di YouTube ada cuma Creator. Aduh. Creator sama YouTube. Oh, Karena harus kan kami dulu adalah video yang kreatif. Oh iya itu. Oh, yang Ya nggak apa-apa lah. Nanti kan ada di kita ya. Nanti ada di YouTube kita, pantengin terus. Udah gitu kita juga berterima kasih karena dengan keikhlasan mereka semua, keluarga kita atau juga keluarga kalian mungkin udah banyak yang terbantu ya sama Kang Akang ini. Jadi kita mengucapkan beribu-ribu terima kasih, semoga jasa-jasa Akang ini yang sudah rela dibalas sama Allah. Amin. Kang, makasih pisannya bincang-bincangnya. Nanti kalau misalnya kita butuh-butuh kita bisa telepon. Oke? Sampai sini dulu ya Sobat Prabu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa tanya sama kita di Prabu News. Oke? Sampai nanti. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.